Halo teman-teman sahabat dokter Indonesia. Kali ini kita membahas satu materi yang berjudul PANU ya, atau dalam bahasa kedokterannya tinea versicolor ya. Tapi sebelum itu teman-teman jangan lupa untuk follow dan juga komentar, like di sebelah sini ya teman-teman ya. Kita juga akan membahas tentang vitiligo. Vitiligo, yang pernah tahu tentang vitiligo adalah itu loh teman-teman, yang kadang-kadang rambut atau alisnya atau apanya itu dalam sampai ke ujung kaki dia warnanya putih belang-belang gitu-gitu teman-teman ya. Baik, sahabat dokter Indonesia, kalau sudah di follow, di like dan di komentar di sebelah, mari kita bahas. Barangkali teman-teman ada yang sudah tidak asing lagi dengan bahasa PANU ini ya. Ya, begitulah. PANU ini adalah golongan jamur ya teman-teman. PANU adalah golongan jamur. PANU ini dalam bahasa kedokterannya adalah tinea versicolor ya teman-teman ya. Dimana PANU ini biasanya adanya infeksi kulit yang disebabkan oleh jamur. Ingat lagi teman-teman, ini kalau PANU itu disebabkan oleh jamur ya. Nama jamurnya adalah jamur Malassezia. Malassezia ya, jamur Malassezia. Nah, ini dia menyerang kulit tuh teman-teman, sehingga kulit kita itu berubah warna menjadi warna keputihan. Oke, sampai di sini kita lanjut. Oh ya teman-teman, kalau PANU ini dia punya rasa gatal ya teman-teman. Ingat ya, kita sepakatin bahwa PANU ini punya rasa gatal, berbeda nanti dengan topik pembahasan sebelah nanti tentang vitiligo. Oke, kita lanjut. Nah, kalau yang ini berbeda lagi ya teman-teman. Ini yang disebut namanya vitiligo atau belang-belang ya teman-teman. Ini sangat berbeda dengan PANU. Kalau PANU itu biasanya ciri-cirinya dia paling sering tumbuh di daerah wajah, bahu ya teman-teman ya. Tapi kalau vitiligo ini dia tumbuh di rambut juga, dia bisa tumbuh. Kalau pada PANU dia tidak tumbuh ya teman-teman ya. Kalau pada PANU dia tidak bisa tumbuh di rambut, di alis ataupun di daerah yang lain secara bersamaannya. Jadi dia biasanya tumbuhnya di daerah bahu dan daerah wajah. Paling kadang kalau sudah dia lebih metastase dia bisa ke daerah-daerah paha gitu ya teman-teman. Tidak seperti dengan vitiligo. Kalau vitiligo dia rata ya. Jadi kita bedakan antara ini vitiligo, boleh dilihat ya, ini ciri-ciri vitiligo, dan inilah dia PANU-nya. Ini sangat jelas perbedaannya ya teman-teman ya, antara vitiligo dengan PANU ya. Kalau pada vitiligo dia putihnya lebih terang dan dia tidak ada rasa gatal ya. Tetapi kalau jamur itu dia punya rasa gatal ya teman-teman ya. Oke. Vitiligo ini biasanya kekurangan sel pigmen ya teman-teman, atau yang bernama melanin ya. Jadi biasanya kalau orang yang penyakit vitiligo itu lebih sering dia berjemur di panas matahari untuk mendapatkan melanin atau sel pigmen ya teman-teman. Ini pada vitiligo sering terjadi pada penyakit autoimun seperti penyakit Graves, penyakit Hashimoto, atau diabetes tipe 1, dan ini bisa terjadi pada genetik atau diturunkan teman-teman. Jadi ini bisa keturunan ya, ingat lagi keturunan. Stres atau paparan bahan kimia bisa menyebabkan itu. Oke teman-teman, pada pengobatan PANU ini teman-teman biasanya itu disarankan untuk memakai obat anti jamur, banyak beredar di apotik ya teman-teman. Nah, kalau nanti seumpamanya tidak ada perubahan malah makin memberat, teman-teman boleh berkunjung ke dokter atau konsultasi ke dokter terdekat ya teman-teman. Nah, pada vitiligo ini teman-teman, apabila teman-teman ini jauh dari dokter ataupun dari pusat kesehatan ya teman-teman, boleh dilakukan untuk berjemur ya. Berjemur itu bisa menghasilkan sel pigmen ya teman-teman. Ingat lagi teman-teman bahwa vitiligo dengan PANU itu sangat berbeda gejalanya. Pada vitiligo tidak ada rasa gatal, tetapi pada PANU dia ada rasa gatal. Jadi sudah jelas ya teman-teman perbedaannya antara PANU dengan vitiligo. Kalau pada PANU itu sering tumbuh dia di daerah bahu atau di daerah belakang tekuk leher ya, wajah ya, dan dia bersifat gatal. Tetapi pada vitiligo tidak teman-teman, pada vitiligo tidak ada rasa gatal, tapi dia bisa tumbuh di rambut, bisa warna putih rambutnya, di daerah mulut, mukosa mulut ya bisa warna putih ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat topik kita hari ini. Kalau ada yang mau ditanya silakan komentar di sebelah. Terima kasih.